Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mungkin sesi pembahasan hukum kita, hukum saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dias Ramadan dan saya merupakan salah satu mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep paling fundamental dalam hukum administrasi negara, yaitu kewenangan pemerintah. Nah, materi ini saya rangkum dan kembangkan sesuai dengan referensi yang saya cantumkan di deskripsi video, teman-teman, untuk membantu kita memahami ini secara kontekstual dan utuh gitu. Mungkin kawan-kawan pernah berpikir mengapa sih kita harus mematuhi keputusan seorang pejabat pemerintah, kemudian apa yang memberikan mereka hak untuk mengatur hidup kita, mulai mungkin dari menerbitkan KTP hingga menetapkan pajak. Jawabannya itu terletak pada satu kata, yaitu kewenangan. Dalam sebuah negara hukum atau Rechtsstaat, kewenangan adalah tulang punggung dari legitimasi. Ia adalah jembatan yang menghubungkan antara kekuasaan negara dengan hak-hak warga negara. Setiap tindakan pemerintah, mulai dari hal yang paling sederhana seperti penerbitan kartu tanda penduduk hingga kebijakan yang kompleks seperti penetapan proyek infrastruktur strategis nasional, tentunya harus dapat ditelusuri kembali ke akarnya, ke sumber kewenangan yang sah. Tanpa landasan maupun kewenangan yang jelas, tindakan tersebut bukan lagi pelayanan publik, melainkan sebuah kekuasaan kosong yang absolut dan berpotensi menjadi kesewenang-wenangan gitu. Nah, maka dari itu di video ini saya akan mengupas beberapa pilar, ada 4 sih, dalam studi kewenangan pemerintah. Yang pertama adalah konsep kewenangan. Saya akan membedah secara tajam perbedaannya dengan kekuasaan serta antara nuansa kata kewenangan dan juga wewenang gitu. Kemudian 3 sumber perolehan kewenangan. Yang pertama adalah atribusi, delegasi, dan juga mandat, kawan-kawan. Yang tidak kita hanya analisis secara definisi, tapi juga implikasi yuridis terkait pertanggungjawabannya. Kemudian macam-macam kewenangan, yang terpenting adalah batas-batasannya dalam kegunaannya sebagai mekanisme kontrol agar pemerintah tidak bertindak melampaui batas. Dan kemudian yang terakhir, kita akan menganalisis konsep diskresi yang merupakan sebuah seni dalam pemerintahan yang sering disalahpahami sebagai kebebasan absolut, padahal ia tidak bebas, teman-teman. Ia terikat oleh hukum dan juga moralitas publik. Kita akan mulai dari pertanyaan esensial. Apa sih itu kewenangan? Seringkali kita menyamakan istilah kewenangan dengan kekuasaan. Padahal dalam ilmu hukum, keduanya itu sangat berbeda dan harus dibedakan secara tegas untuk memahami negara hukum itu sendiri. Kekuasaan adalah match. Ia adalah kemampuan faktual untuk memaksakan kehendak yang tidak selalu bersumber dari hukum. Ia mungkin bisa saja lahir dari kekuatan fisik, ekonomi, atau karisma. Sebagai analogi, seorang preman pasar yang meminta uang keamanan, ia memiliki match tapi tindakannya ilegal gitu. Sebaliknya, kewenangan adalah kekuasaan yang telah diformalkan, dilembagakan, dan juga dilegitimasikan oleh hukum tentunya. Ia adalah legal power atau kekuasaan hukum. Seorang petugas pajak yang menagih pajak berdasarkan undang-undang, ia memiliki kewenangan gitu. Yang mana kewenangan itu mengubah kekuasaan yang mentah dan berpotensi liar menjadi sesuatu yang terukur, teratur, dan yang terpenting dapat dipertanggungjawabkan. Dan uniknya dalam terminologi hukum Indonesia, kita mengenal 2 istilah yang mirip tapi tak sama, yaitu kewenangan atau authority dan juga wewenang, competence. Mungkin agar mudah memahami, kita memahami kewenangan itu sebagai sebuah pohon yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang menteri. Pohon ini adalah kekuasaan formalnya, sedangkan wewenang adalah cabang-cabang dari pohon itu. Tindakan-tindakan spesifik yang ia lakukan, seperti wewenang menetapkan kurikulum, atau wewenang mengangkat rektor, dan wewenang mengalokasikan dana operasional bantuan sekolah. Nah, berdasarkan materi yang saya jelaskan, ada 4 parameter atau ciri utama dari kewenangan yang harus kita pahami secara mendalam gitu. Nah, yang pertama, ia adalah kekuasaan hukum untuk bertindak, dalam arti ada dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya gitu. Implikasinya, tindakan tersebut dilindungi oleh hukum dan dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui instrumen negara. Kedua, ia diberikan oleh pembentuk undang-undang. Kewenangan tidak muncul dari ruang yang hampa, melainkan diciptakan dan didistribusikan oleh lembaga legislatif sebagai representasi kedaulatan rakyat, kawan-kawan. Ini adalah pilar legitimasi demokratisnya. Ketiga, ia berisi hak sekaligus kewajiban. Ini adalah konsep dualitas fundamental. Pejabat berhak menggunakan wewenangnya, namun hak tersebut melekat erat dengan kewajiban untuk menggunakan demi kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan gitu. Bisa dikatakan kewenangan adalah sebuah amanah. Dan keempat, ia menimbulkan akibat hukum. Setiap keputusan yang kita ambil dalam rangka kewenangan akan menciptakan, mengubah, atau menghapus suatu hubungan hukum. Misalnya penerbitan izin mendirikan bangunan. Ia menciptakan hak bagi warga untuk membangun dan kewajiban untuk mematuhi standar sesuai teknis-teknis bangunan gitu. Jadi kesimpulannya, kewenangan adalah instrumen yuridis yang memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk bertindak dan melayani publik sesuai dengan koridor hukum yang jelas dan tepat.
yang jelas dapat dipertanggungjawabkan, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke jantung pembahasan kita. Bagaimana sebuah badan atau pejabat pemerintah dapat memperoleh kewenangannya. Yang jelas ada 3 cara yang diakui secara universal dalam doktrin hukum administrasi. Yang pertama adalah atribusi, delegasi, dan mandat. Memahami ketiganya berarti memahami alur distribusi kekuasaan negara. Yang pertama adalah atribusi. Ini adalah proses pemberian wewenang yang baru dan asli oleh peraturan perundang-undangan. Biasanya setingkat undang-undang dasar atau undang-undang kepada suatu jabatan atau organ pemerintahan. Kata kuncinya adalah lebih baru dan asli. Wewenang ini sebelumnya tidak ada dan tidak berasal dari wewenang organ lain. Ia adalah sumber mata air dari segala wewenang gitu. Tanggung jawab atas pelaksanaannya melekat sepenuhnya dan tidak dapat dialihkan kepada pejabat atau lembaga penerima atribusi. Mungkin contoh detailnya yaitu pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan atribusi kepada presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan. Nah, kewenangan ini tidak dapat diterima dari lembaga lain, melainkan diciptakan langsung oleh konstitusi. Contoh lain, kewenangan Bank Indonesia untuk mencetak dan mengedarkan uang sebagai atribusi yang telah diberikan oleh undang-undang terhadap tentang bank sentral gitu. Kewenangan ini tentunya tidak dapat didelegasikan untuk Menteri Keuangan, melainkan diciptakan langsung oleh Undang-Undang Bank Indonesia untuk Bank Indonesia. Nah, yang kedua adalah delegasi. Berbeda dengan atribusi, delegasi tidak menciptakan wewenang baru. Delegasi adalah pelimpahan atau penyerahan wewenang yang sudah ada dari organ pemerintahan yang lebih tinggi yang disebut delegans kepada organ yang lebih rendah disebut delegataris. Yang paling krusial yang perlu diingat dari delegasi adalah terjadi peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat secara penuh. Bayangkan seperti sebuah tongkat estafet, sekali tongkat itu diserahkan, maka pelari berikutnya yang bertanggung jawab penuh untuk membawanya sampai ke garis finish. Artinya setelah wewenang didelegasikan, pemberi wewenang pada prinsipnya tidak bisa lagi menggunakan wewenang tersebut dan secara hukum terbebas dari tanggung jawab hukum atas pelaksanaannya. Dan contoh mudahnya adalah pemerintah pusat memiliki wewenang atribusi yang sangat luas. Kemudian melalui peraturan pemerintah, sebagian kewenangan untuk mengelola izin sektor tertentu, misalnya investasi, didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jika kemudian hari ada perusahaan yang menggugat keputusan izin yang dikeluarkan oleh BKPM, maka yang menjadi tergugat di pengadilan adalah Kepala BKPM, bukan lagi Presiden, karena tanggung jawab yuridisnya telah beralih sepenuhnya. Tapi teman-teman ada tapinya. UU Administrasi Pemerintahan kita di pasal 13 ayat 5 membuka kemungkinan bagi pemberi delegasi untuk menggunakan kembali wewenang-wewenang yang telah didelegasikan itu. Ini adalah sebuah anomali doktrinal yang sering menjadi bahan diskusi karena menyimpang dari konsep klasis delegasi yang bersifat final gitu. Kemungkinan ini ada untuk tujuan efektivitas dan juga kontrol. Namun secara konsep ini mengaburkan antara batas tegas antara delegasi dan juga mandat gitu. Dan yang ketiga adalah mandat. Kata kunci di sini adalah penugasan untuk bertindak atas nama dalam sebuah hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan. Dalam mandat tidak ada peralihan wewenang sama sekali. Wewenang tetap milik si pemberi mandat atau disebut mandat, dan yang terpenting tanggung jawab tentang gugat tetap berada pada pemberi mandat. Penerima mandat atau disebut mandataris hanya berpihak sebagai perpanjangan tangan atau instrumen dari atasannya. Mungkin contohnya adalah ketika seorang menteri pemberi mandat sangat sibuk dengan acara rutin. Ia menugaskan Direktur Jenderalnya sebagai penerima mandat untuk menandatangani surat keputusan kenaikan pegawai di lingkungan direktoratnya. Dalam surat itu tertulis nama menteri sebagai pemberi mandat. Namun jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian, maka secara hukum yang bertanggung jawab secara penuh adalah sang menteri, bukan Direktur Jenderal yang hanya mendatangani secara teknis. Penerima mandat dilindungi selama ia bertindak sesuai dengan lingkup pemerintah yang diberikan oleh mandat gitu. Sekarang kita akan membedah sifat kewenangan. Mengetahui sifatnya akan membantu kita dan saya memahami seberapa besar sih ruang gerak yang dimiliki orang pejabat. Secara umum ada dua, kawan-kawan. Yang pertama adalah wewenang terikat. Di sini dia diikat oleh undang-undang yang sudah didikte secara kaku gitu, secara limitatif dan secara imperatif. Aturan mainnya sudah jelas dan tidak ada ruang untuk interpretasi atau penilaian pribadi. Dan pejabat hanya menjadi sebagai corong undang-undang. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama, atau kita sebut equality before the law. Contohnya ketika pembuatan KTP, ketika ada WNI yang berusia 17 tahun dan jika seorang warga datang dengan bukti akta kelahiran dan kartu keluarga yang sah, maka Dukcapil wajib tanpa terkecuali memproses KTP-nya. Pejabat tidak bisa menolak dengan alasan pribadi seperti pemohon kurang sopan atau kuota hari ini sudah habis jika tidak diatur dalam UU. Ini adalah wewenang terikat. Kemudian adalah wewenang bebas.
Wewenang bebas di sini adalah undang-undang secara sengaja memberikan pilihan atau ruang penilaian kepada pejabat. Karena ini dilakukan pembuat UU sadar ia tidak bisa mengatur setiap detail kehidupan masyarakat yang dinamis. Contoh mudah dan detail, mungkin sebuah undang-undang menyatakan bahwa wali kota dapat memberikan bantuan sosial kepada korban bencana setelah mempertimbangkan skala kerusakan dan ketersediaan anggaran. Kata dapat dan mempertimbangkan memberi wali kota wewenang bebas untuk menilai keluarga mana yang paling prioritas, jenis bantuan apa dan yang paling mendesak gitu. Dan berapa jumlah bantuan yang layak diberikan gitu. Dua korban bencana dengan kerusakan tingkat yang sama bisa saja menerima bantuan yang beda, dan itu sah selama wali kota bisa memberikan pertimbangan yang objektif dan rasional. Tapi kebebasan ini tidak bersifat absolut. Setiap kewenangan, terutama wewenang bebas, selalu dibatasi oleh 3 aspek. Yang pertama adalah substansi, waktu, dan tempat. Substansi materi, contohnya dinas pendidikan tidak bisa mengeluarkan izin usaha pertambang. Waktu bersifat temporis, contohnya panitia seleksi CPNS tidak boleh mengumumkan hasil setelah batas waktu yang telah ditetapkan berakhir. Kemudian tempat atau lokus, Gubernur Jawa Barat tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang berlaku di Jawa Tengah. Melanggar salah satu dari batasan ini membuat tindakan pemerintah menjadi cacat hukum atau tidak sah sama sekali. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan mengenai diskresi, sebuah manifestasi yang paling penting seringkali kontroversial dari wewenang bebas. Diskresi adalah alat bagi pemerintah untuk tetap bertindak efektif, responsif, dan adil dalam situasi yang tidak diatur secara rigid dalam undang-undang. Ia adalah jembatan antara hukum yang kaku, ius constitutum, dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau living law itu. Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diskresi bisa digunakan ketika peraturan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau yang paling dramatis terjadi stagnansi di pemerintahan di mana roda birokrasi macet. Yang jelas tujuannya jelas untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan jelas mengatasi stagnansi demi keputusan umum. Contohnya ketika terjadi pandemi COVID yang sangat cepat, undang-undang belum mengatur secara spesifik tentang kewajiban penggunaan masker di tempat umum. Maka untuk menjaga krisis kesehatan yang lebih besar, seorang gubernur menetapkan berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan yang normanya bersifat umum, mengeluarkan peraturan umum yang mewajibkan penggunaan masker. Ini adalah diskresi untuk mengisi kekosongan hukum dalam situasi darurat demi kepentingan umum tentunya yang lebih besar dan juga keselamatan publik. Dan ini yang paling penting, diskresi ini bukan sekadar cek kosong, ia harus selalu dapat dipertanggungjawabkan. Kekuasaan diskresi dibatasi secara ketat oleh pagar-pagar yang tidak tertulis namun mengikat, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penggunaan diskresi tidak boleh melanggar asas ini, tidak boleh melanggar asas kesewenang-wenangan, asas kecermatan, asas non-diskriminasi, asas proporsionalitas, dan asas keadilan. Jika seorang pejabat menggunakan diskresi untuk memperkaya diri sendiri, maka itu bukan lagi diskresi, melainkan penyalahgunaan wewenang yang dapat dibatalkan oleh pengadilan atau bahkan dapat berujung pada sanksi pidana korupsi. Dan itu yang dapat saya sampaikan, kawan-kawan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan dalam penyampaian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Dias Ramadan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.